pengantar sistem jaringan rumah sakit ini. Oke, sebentar sambil saya share screen. Yang akan kita pelajari dalam satu semester, nanti ada tim teaching ya kaitannya dengan pengajar sistem jaringan rumah sakit ini. Saya dengan Pak Sugeng, sebentar, RPS. Pak Sugeng nanti ngajar mulai pertemuan ke-5 ya, 5 dan seterusnya. Tapi biasanya untuk kebiasaan yang telah lalu-lalu untuk sisar, UTS-nya nanti soal dari pertemuan 1 sampai 4. Kemudian Pak Sugengnya nanti untuk UAS ya. Ya mungkin untuk mempermudah ini penilaian ya. Oke, enggak apa-apa lah. Untuk kaitannya dengan sistem jaringan rumah sakit dengan kode matematika TM 329 di angkatan kalian, semua teoritis semua di 2 SKS ya. Cuma nanti pelaksananya karena kaitannya dengan sistem jaringan rumah sakit yang saya ajar itu materinya tentang jaringan komputer ya yang ada di pelayanan kesehatan di rumah sakit khususnya. Mungkin nanti ada 2 pertemuan akhir 3 dan 4 kita fokuskan untuk mensimulasikan. Jadi kalau kita praktek kan tidak mungkin realnya pegang hardware-nya mungkin secara kemarin sudah kita buat ya waktu pembelajaran perangkat keras dan aplikasi komputer ya. Kita sudah memperhatikan bagaimana mengkomunikasikan jaringan lokal area network. Jadi bagaimana kita buat simulasi dalam satu instalasi rumah sakit itu kira-kira simulasi jaringan kebutuhan kaitannya dengan jaringan komputer itu seperti apa. Nanti coba kita bahas di pertemuan 3 dan 4. Untuk 1 dan 2 untuk teoritisnya. Karena di pertemuan sebelumnya ini informasinya banyak yang belum punya laptop, maka kemarin siapa tuh Seven yang menghubungi saya untuk 3 dan 4 itu kita fokuskan kita fasilitasi kalian untuk praktek di lab gitu ya, untuk membuat simulasi jaringan rumah sakitnya ya. Cuma bagi teman-teman yang memiliki laptop sendiri, silakan nanti pakai. Nanti untuk aplikasinya saya kasih free ya, menggunakan Cisco router itu ya. Bisa kalian install sendiri di laptop masing-masing. Kaitannya untuk pemetaan membuat desain sebuah jaringan rumah sakit. Oke, saya sampaikan dulu RPS di semester ini ya, semester untuk kaitannya dengan keterampilan khusus, melaksanakan instalasi dan memilih beberapa metode. Instalasi ini di sini kaitannya dengan jaringan, yang ada jaringan komputer, ada jaringan listrik, yang mungkin sudah ada pengantarnya di TT tenaga listrik semester 2. Kemudian ada sistem jaringan gas medis, tata udara, kemudian jaringan peralatan medik. Ini yang nanti sama jaringan listrik akan diajarkan oleh Pak Sugeng. Ya. Kemudian untuk sikap ketiga dari capaian pembelajaran mata kuliah, kontribusi peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, menunjukkan sikap bertanggung jawab, pekerjaan kalian kaitannya dengan elektromedik, jangan sampai nanti kalau kalian kerja di rumah sakit ditanya jaringan rumah sakit ada apa, kalian tidak paham. Nah, diharapkan dengan mata kuliah ini kalian bisa tercapai ini bertanggung jawab terhadap pekerjaan, kompetensi yang melekat di pekerjaan tenaga elektromedik. Kemudian penguasaan konsep dan kemampuan pengaplikasian kelistrikan secara umum, ya ini tindak lanjut dari aplikatif dari teknik tenaga listrik kemarin ya, mungkin teorinya sudah sampaikan, nanti aplikatif di rumah sakitnya seperti apa disampaikan di Pak Sugeng. Kemudian mengkonsep dan aplikasi teknik listrik dalam bidang elektromedik. CPMK mata kuliah ini ada 9 yang tadi sudah sampaikan bahwa CPMK 1 dasar jaringan komputer nanti kita coba selesai di pertemuan pertama ini. Kemudian nanti untuk dasar komputer, sistem bidang komputer kaitannya dengan kebutuhan hardware, konfigurasi
upayakan semester 2 selesai, pertemuan kedua selesai, kemudian 3 dan 4 untuk berfokus ke simulasi jaringan rumah sakitnya. Yang lainnya nanti di sistem jaringan rumah sakit merupakan mata kuliah teori yang mempelajari sistem jaringan rumah sakit, meliputi sistem jaringan komputer, sistem jaringan kelistrikan medik, sistem jaringan gas, kemudian sistem jaringan peralatan media radiologi ya, kemudian serta sistem jaringan air. Untuk kajian pokok kajian pembelajarannya ada 5 yang tadi saya sampaikan. Dasar rumah sakit, jaringan komputer, listrik, gas medis, kemudian peralatan medik dan tata udara. Airnya nanti bisa diselipin, tapi yang pokok ini ya. Nanti kalau waktunya Yanda mungkin sampaikan Pak Sugeng kaitannya dengan jaringan air ya. Tata udara. Oh ya, air enggak ada sini di CPMK nih, cuma di deskripsinya ada ya. Tambahan ini jaringan air. PDAM, tapi kalau elektromedik mungkin tidak sampai ke sana ya. Air ya. Biasanya diurusi pihak rumah tangga. Yang gas medis tentunya yang harus diurusi elektromedik. Kemudian listrik itu juga mungkin ada beberapa rumah sakit yang sudah punya bagian tersendiri ya. Tapi ada juga yang masih menyatu dengan bagian elektromedik. Oke, mungkin nanti pengalamannya bisa kalian cari di angkatan ini, kalian nanti dipraktekkan di PKL 2 ya. Di semester ke-6 kalau tidak salah. Karena di semester 5 yang PKL 1 itu berfokus ke perusahaan ya, perusahaan alkes. Diupayakan di PKL kedua. Oke, ini pembelajaran dalam tiap pertemuan. Jadi pertemuan sistem jaringan komputer kita coba selesaikan dalam 4 kali tatap muka. Kemudian untuk yang ke 5, 6 kaitannya dengan jaringan listrik rumah sakit. Kemudian ke-7 kaitannya dengan CPMK, memahami dan menerapkan sistem keselamatan. Kalau tadi memahami bagaimana jaringan rumah sakit, jaringan kelistrikan di rumah sakit, ya ini yang ke-7 itu memahami bagaimana sistem keselamatan terhadap bahaya listrik. Kemudian yang ke-9 sampai dengan ke-11 kaitannya dengan penerapan sistem jaringan peralatan medik. Satu, jaringan peralatan pasien monitor, kemudian peralatan jaringan peralatan radiologi, kemudian ada jaringan peralatan laboratorium. Kemudian yang ke-12 sampai 14 memahami menjelaskan sistem jaringan gas medis yang ada di rumah sakit, gas oksigen, kemudian ada gas nitrogen dioksida, jaringan gas udara tekan ya, ada positif negatif, ada jaringan gas udara vakum. Mungkin ada sedikit disimulasikan di lab A ya. Sudah pernah disampaikan mungkin di beberapa rumah sakit jaringan gas ini. Sudah belum? Yang di lab A itu simulasinya yang ada pipa-pipa di dinding itu. Belum? Itu masuk ke sistem jaringan ini, gas medis. Setelah perlu ditunjuk simulasinya, mungkin kalian akan dibawa di lab A ya. Kalau kemarin kalian tuh ada tanya sistem jaringan rumah sakit itu data klinik ya. Sisjar yang ada di semester 5 itu ada keamanan, keselamatan pemeliharaan alat kesehatan, kemudian radiologi lanjut 2, satunya dengan sisjar ya. Artinya ada manajemen. Itu untuk dalamnya di rumah sakit, tapi di angkatan kalian di kampus semua. Oke, itu kira-kira beban atau ARPS yang akan kita pelajari dalam 1 semester. Pembobotannya ada di sebelah kanannya, sebelum UTS bobotnya 50%, kemudian gabungan setelah UTS ada 50%, total 100%. Oke, begitu. Ada yang mau bertanya kaitannya dengan RPS? Ini saya lihat belum. Saya lihat di satu sudah 51 mahasiswa. Ini cuma baru 35 yang gabung ini. Yang lain pada kemana?
Enggak tahu. Sipennya siapa ya? Sipennya siapa? Saya, Pak. Sudah, Pak. Sudah diinformasikan, Romaldus? Sudah, Pak. Sudah, ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ke pengantar jaringan rumah sakit ya. Yang katanya dengan kebutuhan jaringan komputer di rumah sakit. Kira-kira ya, kira-kira kalau jaringan komputer kok kenapa di rumah sakit itu membutuhkan jaringan komputer gitu. Kira-kira untuk apa itu? Ada yang tahu enggak? Atau ada yang mau beride mengasih pendapat? Kan bukan perusahaan IT ini komputernya. Kenapa butuh jaringan komputer? Untuk apa kira-kira? Masa perlu ditunjuk ini? Ya, siapa yang mau secara real time? Mengecek data secara real time. Data apa kira-kira? Data pasien dan keuangan. Data pasien dan keuangan itu termasuk sebuah apa? Data atau informasi? Informasi data. Informasi atau kebutuhan teknologi informasi atau kebutuhan informasi ya. Oke, kita coba bahas kaitannya karena informasi kalau sekarang hampir menjadi sebuah harta karun ya. Harta karun atau harta yang apa istilahnya? Bisa dibayangkan ya, seumpama di dalam sebuah layanan rumah sakit kaitan dengan informasi baik itu pasien, sarana prasarana itu kalau informasi tersebut masih manual gitu ya. Bisa dibayangkan berapa ribetnya dan berapa kebutuhannya untuk menyimpan informasi tersebut kalau belum diolah dengan komputerisasi ya. Nah, tujuan menggunakan jaringan komputer salah satunya yaitu untuk mempermudah kaitannya dengan proses penyampaian informasi, pengolahan informasi gitu ya. Semua terpusat di dalam sebuah sistem ya. Maka sering disebut di rumah sakit ada sistem manajemen rumah sakit, SIM RS itu ya, yang ada kaitannya integrasi dari proses pendaftaran, kemudian registrasi di poli apa namanya, poli ya, kemudian ada rawat inap, kemudian ada sisi obat, nah ya, itu semua terintegrasi informasi tersebut. Jadi begitu semua pasien ingin keluar gitu, tinggal cari aja data di komputer, riwayat dari inapnya itu berapa kali, kemudian yang telah dilakukan tindakannya apa saja, itu semua langsung bisa dilihat secara real time dan terupdate ya. Oke, kita bahas tentang kaitannya dengan kebutuhan informasi di sebuah layanan. Kebutuhan teknologi informasi dalam rumah sakit ya. Ini apa boy? Partition network plus caption. Oke. Dalam menjalankan pembinaan upaya kesehatan, nanti Kementerian Kesehatan itu membutuhkan informasi yang pertama handal informasi tersebut ya bisa diandalkan, kemudian informasi itu harus tepat sesuai dengan realnya, kemudian ada cepat, informasi disajikan dalam cepat dengan terbarukan itu hampir sama ya. Cepat itu dari segi penyampaian dari bagian satu ke bagian lain, terbarukan itu datanya terupdate real time gitu ya. Begitu ada perubahan langsung bisa terinformasikan secara cepat. Oke, jadi kaitannya dengan tugas Kementerian Kesehatan dalam kebutuhan informasi itu dia menjalankan fungsi pembinaan terhadap fasilitas layanan kesehatan khususnya di rumah sakit ini untuk bisa memenuhi kriteria kebutuhan informasi secara handal, cepat dan terbarukan ya. Kaitannya untuk apa? Untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan
penetapan kebijakan secara tepat. Contohnya informasi yang kalau kaitannya dengan dunia elektromedik, mungkin kemarin sudah sedikit kita coba simulasi di semester 4 ya. Kemarin kaitannya dengan membuat sebuah sistem informasi inventarisasi dari kebutuhan alat ya. Itu diharapkan real time kalau digunakan di dalam sebuah layanan kesehatan real time jumlah alat yang dipakai untuk pelayanan terhadap pasien itu ada berapa. Kondisinya yang sekarang mungkin dalam proses pemeliharaan masih dalam proses perbaikan maupun dalam antrean kalibrasi itu berapa jumlah realnya ya. Itu up to date dan semua bagian dia menginput ke dalam sebuah sistem tersebut, maka dalam mengambil sebuah keputusan, contoh, kira-kira bagian ini membutuhkan alat, contoh di dalam proses layanan terapi gitu ya di rehabilitating. Contoh pasien jumlahnya per hari yang membutuhkan untuk terapi IR itu perharinya ada 10 ini ya. Sedangkan alat yang real bisa dipakai hanya satu untuk layanan. Jadi itu menjadi bahan pertimbangan bagi bagian atau pihak manajemen yang mungkin alat tersebut ya, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap pasien. Jadi data informasi itu akan sangat ya kalau analogi sederhana ya kayak di Siato itu ya, walaupun belum sempurna 100% ya, tapi manfaat dari sistem ini bisa kalian rasakan waktu kalian KRS, tidak perlu langsung Recording in real time bisa progress. lewat sistem nanti dicetak dimintakan tanda tangan oleh dosennya itu manfaat dari informasi ya. Kalau sekarang informasi ini hampir semua jadi siapa yang menjadi pemenang ya bisa ada yang menyebut yang menguasai teknologi informasi. Jadi kecepatan dalam kita menyajikan data. Ya contoh kalau ada berita ini ya. Berita kejadiannya minggu kemarin atau bulan kemarin. Tapi sampainya di kita bulan sekarang kan aneh nanti jadinya. Sudah tidak menarik lagi ya. Ya, kehandalan dari sistem ini, kehandalan dan teknologi informasi itu begitu ada kejadian langsung bisa tersampaikan oleh masyarakat umum. Itu kebutuhan dari informasi yang dibutuhkan kaitannya dengan upaya pembinaan oleh Kementerian Kesehatan. Kebutuhan informasi, satu kita awali dengan rumah sakit sering mengalami kesulitan di dalam pengelolaan informasi ya. Dulu ini sebelum ada sistem informasi manajemen rumah sakit ya. Baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Jadi masih dibayangkan kalau dulu zamannya belum menggunakan sistem informasi ya. Semua data antar bagian itu memiliki data sendiri-sendiri. Untuk mengeceknya harus datang ke sana, bawa formulirnya gitu ya. Itu. Jadi sangat sulit untuk pengelolaan informasi. Jangankan untuk eksternal ya, untuk internal pun harus datang langsung ke sana. Jadi membutuhkan waktu. Kemudian perlu diupayakan peningkatan pengelolaan informasi tadinya. Karena mungkin ada perkembangan teknologi informasi di beberapa dekade ini ya. Dari sisi hardware sudah ada alat tools yang bisa membantu dipandang untuk perlu untuk diupayakan peningkatan untuk beralih ke pengelolaan informasi yang efisien, tepat, handal, murah, akurat, ya, aman, terpadu dan akuntabel. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa sebuah sistem informasi itu pasti ada celah atau apa istilahnya kelemahannya ya. Nanti kita bahas di akhirnya. Ada beberapa ancaman kalau kita gunakan sistem pengelolaan sistem yang terpusat. Kemudian berikutnya sistem pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan sistem informasi ya berbasis komputer. Itu dari kebutuhan informasi dan bagaimana menyelesaikan supaya
informasi itu bisa tersajikan dengan efisien, cepat, mudah, akurat, murah, aman, terpadu, dan akuntabel. Dengan solusinya menggunakan sistem informasi. Tentunya kalau sistem informasi untuk komunikasinya ya menggunakan komputer ya. Komputer ini asumsinya tidak komputer PC desktop saja ya, tapi bisa juga berupa wujud laptop, berupa mungkin tablet, smartphone dan sebagainya. Oke, komputer informasi menggunakan sistem yang baik dan mampu meningkatkan kualitas satu dengan adanya teknologi informasi ya. Sistem yang baik itu meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi pelayanan akan semakin cepat dalam melayani ya. Kerja real time. Kemudian mempermudah koordinasi ya, meningkatkan koordinasinya akan semakin intens, jadi tidak harus tatap muka gitu ya. Koordinasi biaya sistem akan melihat, oh datanya sudah diupload dari pihak pendaftaran, nanti akan otomatis masuk ke poli atau masuk ke bagian rawat inap. Kemudian efisiensi waktu, ya, efisiensi, responsibilitas, jadi kecepatan untuk merespon itu akan menjadi semakin meningkat. Kemudian tingkat pengawasan juga secara real time bisa diawasi menggunakan teknologi informasi. Kemudian terakhir penyediaan informasi secara tepat dan akurat. Ya, karena kalau kita tentu masih ingat ya dulu di pembelajaran perangkat jelas bahwa alasan kita menggunakan komputer salah satu untuk reliability and konsistensi ya, untuk kehandalan dan konsisten. Jadi sistem kalau kita kerja dengan komputer itu konsisten, sistemnya konsisten. Asal penyakitnya kalau komputer apa? Jangan overheat atau panas ya. Oke, kemudian kebutuhan sistem informasi pada rumah sakit ya telah ditetapkan sebagai suatu kewajiban. Ya, karena hampir mungkin setiap layanan kesehatan itu memiliki sistem ya. Kecuali tapi mungkin saya tidak tahu kalau kondisi di wilayah. Saya kira dengan aturan kebijakan dengan pembinaan oleh Kementerian Kesehatan itu sudah standarisasi ya. Rumah sakit memiliki sebuah sistem informasi. Baik mungkin ada sistem yang dari Kemenkes itu mewajibkan sistem ini, ada juga yang ada dari pihak ketiga juga. Tapi dengan mensyaratkan format data yang ada di dalam sebuah sistem informasi atau sistem yang kaitannya dengan pengelolaan informasi tersebut harus sama datanya, karena kalau beda sistem nanti kalau datanya formatnya tidak sama tidak bisa masuk gitu ya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang kaitannya dengan rumah sakit pasal 52 ayat 1, setiap rumah sakit wajib melakukan pencatatan ini dimulai dari tahun 2009 ya, sudah ada payung hukumnya. Mewajibkan untuk rumah sakit melaksanakan pencatatan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit. Mungkin teman-teman yang ada tugas belajar di rumah sakit paham ya bahwa kaitannya dalam melayani menyediakan informasi di dalam layanan kesehatannya itu menggunakan sudah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen rumah sakit SIM. Kalau disingkat SIM RS ya, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Oke, kemudian lewat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Urusan Bidang Bina Upaya memandang perlunya pembangun kerangka acuan kerja ya, framework yang perangkat lunak atau software aplikasi sistem informasi rumah sakit yang bersifat sumber terbuka untuk rumah sakit di Indonesia. Harapannya apa? Dengan adanya software aplikasi open source ini, nanti diharapkan rumah sakit di Indonesia dapat dalam penggunaan, pengembangan, implementasi dan bisa mengembangkan sendiri karena open source ya. Open source ini maksudnya ya sama yang berbasis PHP bisa kita masukkan sana. Artinya nanti bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan per unit dari layanan kesehatan. Tentunya kalau rumah sakit yang besar seperti Karyadi, sistemnya tidak ada yang mungkin tidak bisa dipakai, ada yang tidak dipakai di yang kalau diterapkan di puskesmas gitu ya, akan berbeda karena cakupan lingkup berbeda. Maka dibuat dari Direktorat Jenderal ya, ini membuat sebuah software open source. Kemarin yang katanya elektromedik juga ada ini kalau tidak salah ini. Kemarin ada beberapa sesi
untuk sosialisasi sistem pengelolaan peralatan kesehatannya, ya. Supaya harapannya ini tadi bisa dikembangkan, diimplementasikan oleh layanan kesehatannya sendiri. Sehingga terdapat keseragaman data ini yang penting, diseragamkan tipe datanya ya, data dari informasi tersebut yang nantinya harapannya dikirimkan dikirimkan ke Kementerian Kesehatan. Itu. Jadi bisa didevelop sendiri, disesuaikan dengan layanan kesehatannya, tapi sudah terstandarisasi dari keseragaman data yang isinya minimal apa, ya. Karena supaya seragam nanti kalau digabung dalam sebuah sistem yang besar itu tidak ada supaya menghindari ketidakcocokan. Ya sama kayak pengelolaan di perguruan tinggi ya. Contoh di kampus itu memiliki sistem sendiri-sendiri. Tapi data kalian, contoh kalian kuliah di WHS itu ya, semester ini mata kuliah ini nilainya berapa, itu akan dikirim di pusat ya, di pusat pangkalan data PDDikti sana. Jadi semua bisa diakses seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kalau mengetahui akun bisa informasi tersebut dicek di laman PDDikti. Jadi walaupun di WHS ini ya, tapi data kalian resmi ya, di Kementerian Pendidikan sana. Oke, kemudian kerangka acuan di dalam penyajian sistem informasi supaya penyajian dari kerangka kerja acuan supaya penyampaian informasi tadi supaya terdapat handal, cepat, akurat, efisien ya, dilakukan lewat 3 step ya, terdiri yang menentukan keberhasilan dari pemanfaatan teknologi informasi yang kaitannya dengan kebutuhan informasi tersebut. Ada 3 langkah secara yang harus dipenuhi ya, kaitannya dengan kelancaran penggunaan teknologi informasi yang kaitannya dengan penyampaian informasi. Yang pertama ada strategi, yang kedua nanti ada proses bisnis, terdiri dari front office, back office, dan proses bisnis tidak struktur ya. Kemudian ketiga ada arsitektur infrastruktur. Di dalam layanan kesehatan itu ada namanya front office dan back office. Ada yang tahu enggak? Front office, back office itu apa? Ada yang tahu? Front office adalah office di depan gitu ya. Apa kira-kira? Berarti layan yang langsung berkaitan dengan pasien. Kalau kaitannya di rumah sakit ya pelayanan itu macam-macam. Ada pelayanan poli, pelayanan rawat inap ya, nanti pelayanan obat, kemudian apalagi poli itu, ya itu tak ya. Kemudian ada layanan mungkin di kaitannya lab ya, laboratorium, gitu ya, cara ngecek ngecek darah gitu ya, dan sebagainya. Kalau yang back office kaitannya ya ini back itu belakang, office kantor belakang. Itu kaitannya dengan administrasinya. Bagaimana cara kelola ya kayak ini tadi sistem sistem informasi penyalahgunaan peralatan kesehatan itu macam back office-nya. Itu yang yang dipakai untuk pegawainya saja, tidak dipakai untuk orang luar atau pasien ya. Untuk kaitannya ketersediaan alat tadi. Itu kan untuk pihak manajemen atau karyawan yang ada di rumah sakit. Kemudian sistem stok ya, kalau di rumah tangga itu contoh atau stok baik itu stok obat atau stok kaitannya untuk pelayanan di rawat inap gitu. Mau beli kuota. Lah gimana ini? Teman-teman terkait kuota banyak ngeluh enggak? Kalau ngeluh kita luringkan enggak apa-apa. Di kelas itu kita sudah difasilitasi kelas. Ya. Kalau mau luring silakan, nanti saya ajar di kelas. Pertemuan 1 dan 2. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga ada yang C, administrator infrastruktur. Nanti kira-kira desainnya seperti apa? Untuk keberhasilan teknologi informasi itu supaya lancar itu butuh arsitektur seperti apa? Oke, bahasan yang pertama strategi. Strategi
kaitannya dengan tata kelola teknologi informasi, sistem informasi yang baik harus selaras dengan fungsi, misi, visi, dan strategi organisasi. Jadi kalau semua harus kaitannya dengan visi misi ya. Artinya untuk mengepus bahwa kesediaan semua tenaga yang ada di rumah sakit kaitannya dengan tata kelola yang menggunakan sistem informasi itu memang harus diwajibkan dari pihak manajemen, harus diawali, harus diwajibkan. Maksudnya harus tertuang di dalam visi misinya bahwa kaitannya dengan sistem informasi ini apakah visi misinya yang unggul dalam sistem informasi atau mungkin setiap pelayanannya harus berbasis sistem informasi gitu ya. Supaya apa? Semua kegiatan supaya mendukung terhadap proses ini keberlangsungan sebuah sistem informasi. Kayak ini bernilai plus nanti kalau kaitannya dengan tata kelola, kaitannya dengan akreditasi gitu ya di sebuah layanan kesehatan, kesesuaian visi misi dan strategi organisasi untuk mendukung proses ini tadi keberlangsungan sebuah sistem informasi yang katanya untuk penyampaian ketepatan atau penyampaian kehandalan dalam kita menyajikan informasi untuk tingkat intern, ya internal maupun eksternal. Kemudian sistem informasi rumah sakit harus selaras dengan bisnis utama ya, bisnis dari suatu rumah sakit itu sendiri, terutama untuk informasi riwayat kesehatan pasien ya. Kaitannya tidak bisa dilepaskan kalau namanya aja layanan kesehatan ya, pasti core bisnisnya ya, walaupun kalau kita sebut rumah sakit itu murni bisnis kelihatannya kok aneh ini, tapi memang real seperti itu ya, realnya seperti itu. Kita sebut core bisnis ya lain rumah sakit itu sendiri ya, informasi kaitannya dengan riwayat kesehatan pasien, tenaga medis ya, identitas, pemeriksaan, riwayat pengobatan seperti apa, tindakan dan layanan lainnya yang diperlukan pada pasien. Kemudian informasi kegiatan operasional termasuk informasi sumber daya manusia, ya SDM, material, alkes, penelitian, serta bank data. Sebentar ya. Recording stopped. Coba. Sapa meneh iki? Wis, sampai maju apa nih? Jadi 500 kepala ya. Ngeri 500 ya. Oke. Recording in progress. Oke, kita lanjutkan tadi ada iklan. Oke, strategi yang harus dipilih ya. Jadi strategi kaitannya untuk kelancaran atau keberhasilan pemanfaatan teknologi di layanan kesehatan harus disesuaikan dengan core bisnisnya ya. Core bisnis baik tadi yang kaitannya dengan front office dan back office ya. Kalau front office ya kaitannya riwayat pasien, rekam medis, pemeriksaan pengobatan ini namanya front office. Kalau back office-nya termasuk ini sumber SDM yang ada di sana, material ketersediaan dari baik itu obat, tempat tidur, fasilitas tempat tidur, alat kesehatannya yang tadi saya bilang sistem peralatan pencatatan peralatan kesehatan ya, penelitian serta bank data. Nah, oke, itu secara back office-nya. Ya, kemudian faktor berhasilnya implementasi sistem informasi itu ini walaupun ini terkait ya. Jadi kemarin tadi kan ada strategi, proses bisnis sama arsitektur ya. Kalau strateginya pun sendiri ada terkait dengan proses bisnis ya. Jadi faktor implementasi sistem informasi yang katanya dengan strategi itu juga dipengaruhi oleh langkah berikut yang ke B, proses bisnis, perubahan manajemen ya, kemudian tata kelola teknologi informasi. Perubahan manajemen ini tentunya setiap pembinaan tentu memiliki style sendiri-sendiri ya, tergantung dia ranahnya apa. Khawatirnya kalau semama ya manajemen itu tidak memandang perlu ya kaitannya dengan teknologi informasi yang
penyampaian sistem informasi tadi itu agak susah ya. Harus dirubah pihak manajemen, harus yang mendukung ya, yang mendukung kaitannya dengan keberhasilan implementasi dari sistem informasi yang dibuat. Mungkin mikirnya karena ini ya. Selain itu payung undang-undangnya tadi dari tahun 2009 kan sudah jelas ya, bahwa mewajibkan setiap layanan kesehatan harus memakai sistem informasi. Kemudian keberhasilan sistem informasi juga tergantung sangat terpengaruh oleh tata kelola teknologi informasi. Jadi harus wajib ini, artinya sebuah layanan kesehatan harus ada orang yang paham tentang teknologi informasi. Ya. Jangan cuma kalau istilah Jawa dibrokerkan, maksudnya di pihak ketiga kan, karena rawan ya data informasi yang kaitannya dengan core business tadi ya, itu sangat dilindungi undang-undang terhadap kerahasiaan dari pasien, riwayat penyakit itu hanya boleh dibuka kalau nanti kalian ambil sampah profesi, itu hanya akan dibuka kalau diperlukan di dalam persidangan. Jadi tidak dibuka untuk kepentingan umum data pasien tersebut ya. Oke, komponen yang kedua ya, ada proses bisnis. Proses bisnis tadi sudah disampaikan, ada front office ya, ada front office terdiri dari pendaftaran, riwayat ini ya. Oke. Ada bagian pendaftaran, proses rawat, jalan maupun inap ya. Kemudian proses pulang. Kalau dianalogikan sederhana ini pelayanan front office-nya seperti ini. Jadi ada front office-nya dimulai dari registrasi ya, pendaftaran, kemudian dari pendaftaran nanti apakah dia akan dirawat inap atau kan dirawat poli. Mungkin diawali kalau mungkin tidak tidak kegawat daruratan ya, biasanya kan di poli. Poli nanti dari analisis mungkin tenaga kesehatannya, dokter itu memandang kalau mau dirawat ya nanti masuk didaftarkan di registrasi perawat. Tapi kalau kondisinya kritis ya, dari registrasi masuk ke registrasi rawat inap. Kemudian seumpama tidak perlu rawat inap ya, setelah dari poli tentunya nanti akan kembali ke kasir. Ya, baru akan dibayar. Nah, informasi tadi yang dilakukan adalah tindakan apa, mungkin sama registrasi biasanya ada ya, ada biaya registrasi pendaftaran itu berapa ribu gitu ya. Kemudian di poli tindakannya apa, kemudian dikasih resep. Sebelum dibayar tentunya kalau dari poli itu ada resepnya dia kembali ke apotek ya. Dirujuk pasien tersebut ke apotek. Dari apotek setelah pasien diambil obat malah ke kasir ya. Tapi bagi yang rawat inap juga sama ya. Kalau dari poli atau yang mungkin tadi kegawat daruratan itu langsung masuk registrasi rawat inap ya. Kemudian dia dirawat inap, selama rawat inap itu kan tentunya dia di penunjang ini bisa perawat ya, bisa dokter gitu ya, melakukan analisis atau istilahnya tindakan ya terhadap pasien dirawat inap, baik itu obat maupun ada mungkin yang kritis perlu ada tindakan operasi ya. Kemudian proses rawat inap tentunya pasti selalu dikasih resep ya untuk mengembalikan atau menyembuhkan dari penyakit yang dideritanya. Kemudian kalau sudah dianggap sembuh, dia akan ke kasir untuk membayar. Tentunya akan dicatat data dari penunjang membutuhkan atau berapa biaya dokternya atau biaya perawatannya berapa, biaya biaya obat yang telah dipakai atau obat yang nanti dibawa waktu pulang itu berapa. Semua dicatat di kasir, bisa dilihat. Ini proses front office di layanan kesehatan seperti itu. Oke, kemudian ada layanan selain front office, ada back office ya. Office yang di belakang ini ya. Rumah sakit merupakan unit pengelola sumber daya fisik ya, baik itu manusia, uang, mesin, alat kesehatan, aset material seperti obat, reagen, alat tulis kantor ya. Kantor perlu juga nih, karena di rumah sakit tentunya ada perkantoran, pegawai administrasinya kan ada ya.
barang habis pakai, yang ngurusi mungkin akreditasi, SDM gitu ya, tunjangan yang kepangkatan dan sebagainya, personalian itu ada ya. Kalau di rumah sakit yang pendidikan tentunya ada diklat ya, bagian untuk ngurusi kegiatan praktek baik itu klinik maupun OSKI ya, biasanya ada di sana. Barang habis pakai jadi karena dia sebuah unit rumah sakit ya, tentunya ada barang habis pakai dan seterusnya. Kemudian walaupun proses bisnis setiap rumah sakit unik ya, tetapi tetap terdapat proses umum, diantaranya perencanaan tentunya ya. Perencanaan, setelah perencanaan nanti ada bagian pengadaan untuk pembelian, ada yang pengadaan pembelian, nanti ada pengadaan stok, inventory ya, kemudian ada pengelolaan aset, pengelolaan SDM, pengelolaan uang, utang, piutang, kas, buku, besar dan sebagainya. Ini back office-nya. Kemudian back office ini berhubungan link dengan proses, ya tentunya kaitannya dengan apa? Inventory, ya, kaitannya dengan alat, tata kelola pemeliharaan stok ini. Jadi juga akan berpengaruh ke pengelolaan aset juga sama. SDM juga sama, ya, tata kelola SDM baik itu perawatnya dalam pemenuhan jumlah pasien kan ada perhitungannya itu berapa jumlah bed yang membutuhkan berapa perawat. Ya. Dokter juga sama, ya. Pengelolaan jadi antara back office dan front office itu saling terkait sistem tersebut ya. Biasanya kalau ada di SIM RS yang front office itu untuk sistem back office biasanya hanya user tertentu yang bekerja di balik office itu Mas. Nah, kalau kaitannya dengan alat medik ya khusus bagian yang bertanggung jawab terhadap alat medik dan bagian koordinator ruang biasanya memakai alat tersebut. Nah, itu yang mengetahui data tersebut. Kalau si pasien tidak mungkin tahu ya berapa jumlah ini karena sudah masuk ke sistem, walaupun sistemnya sama cuma user interface-nya yang berbeda ya. Ya sama kalau kemarin belum sampai kita buat multi user ya kemarin di semester 4 ya, kaitannya buat sistem ya. Dan ini apa? Belum nyampe kalau user ya kayak di CAT itu kan user mahasiswa itu memiliki menu sendiri, kemudian yang dosen. Itu untuk membedakan dalam sistem yang sama kaitannya proses back office dan front office. Ya. Kemudian ada office, proses data yang tidak terstruktur ya. Alur kerjanya, kemudian surat disposisi itu biasanya di luar itu, di luar dari tidak terstruktur dalam sebuah sistem. Ini masih manual ya. Email itu tentunya jarang terpisah ya dari sistem ya. Kadang ikuti domain rumah sakit, ada yang ngikutin ada yang mengikut yang masih domain di Gmail atau Yahoo gitu ya. Masih banyak ya rumah sakit yang masih menggunakan email dari Line. Kemudian manajemen proyek, kolaborasi, teamwork ini juga suatu proses bisnis yang tidak struktur tapi menjadi bagian untuk penentu dari proses bisnis yang kaitannya dengan keberhasilan penggunaan sistem informasi di layanan kesehatan. Manajemen dokumen dan seterusnya. Ini beberapa contoh dari yang tidak terstruktur. Oke, komponen ketiga dari keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi di layanan kesehatan dari arsitektur infrastrukturnya. Ini yang membedakan. Jadi kalau tadi strategi dan proses bisnisnya tadi istilahnya untuk membuat desain dari sebuah sistem informasi tersebut. Nah, arsitektur infrastruktur ini untuk menyampaikan dari bagian satu ke bagian yang lain. Jadi ini asumsinya sistem informasinya sudah disimpan dalam sebuah ini. Kita analogikan dalam satu server ini.
Ya, nanti yang lain itu mengisinya. Ya, contoh di sini ada si Antonya, dipakai bagian akademik BAK, BAUK, ya. Kemudian mahasiswa, mungkin ada dosen, apalagi itu toh ya. Ada orang tua, tapi kelihatan belum dibuat ya. User akun untuk orang tua. Jadi analoginya seperti itu. Jadi arsitekturnya, infrastrukturnya untuk memfasilitasi supaya sistem informasi itu bisa tersampaikan dengan cepat ya, dan handle tadi pakai apa. Kebutuhan infrastruktur jaringan komputer mungkin kedepannya bukan hanya untuk penyajian sistem informasi saja ya di dalam sebuah rumah sakit, tapi juga bisa digunakan untuk berbagai hal. Ini apa aplikatif dalam sebuah jaringan ya. Aplikasinya kan banyak kemarin ya, bisa berinteraksi. Contoh kemarin Pak gunakan apa kemarin? Netope ya. Kok Messenger ya kalau dulu atau kalian praktek ya. Bisa kirim file, bisa berkirim message nanti ya. Bisa juga seperti jalur telekom, telepon IP ya. IP tapi jarang dipakai ini. Biasanya menggunakan WA paling praktis malah ya. Kemudian ada CCTV, bisa juga dipakai dalam ini. Kalau CCTV itu masuk ke ruang kontrol ya. Ruang kontrol itu nanti bisa dalam jaringan, siapa yang bisa akses. Pokoknya dengan jaringan tuh semua bisa dilakukan kaitan dengan ini ya, kerja dengan jaringan. Manfaatnya ada yang apa? Share hardware, ada share software, itu bisa kalian lakukan. Intelligent building ya, apa ini? Saya belum masuk intelligent building itu bangunan yang intelijen. Apa ini maksudnya ini? Pernah dengar enggak Smart TV ya, Smart City ya. Smart City pernah dengar ya? Jadi bagaimana mendesain sebuah mungkin kampung atau sebuah RT RW kalau di pemerintahan itu ya, di struktur desa itu terintegrasi ya. Kalau di Semarang itu sudah ada ini yang dari Pemkot itu apa CCTV tiap RT sudah dikasih ini. Itu bisa terintegrasi dalam sebuah satu layanan website. Bisa dilihat pernah pemanfaatan jaringan menggunakan konsep TCP IP pengelamatannya. Kemudian ada medical equipment. Medical equipment tadi ada jaringan peralatan elektromedik tadi ya, ada laboratorium radiologi ya. Kemudian dan lain-lain ya. Ada manfaatnya selain ini juga. Pokoknya yang berinteraksi dengan jaringan, share intinya ada share hardware, share software ya. Nanti bisa berkembang dari share hardware dan share software tersebut. Itu arsitektur infrastruktur. Jaringan komunikasi data, syaratnya ada beberapa hal yang perlu dipenuhi. Satu, infrastruktur jaringan komunikasi data diserahkan satu peningkatkan unjuk kerja, kemudian untuk melakukan manajemen ya lalu lintas data pada jaringan komputer seperti utilitas, segmentasi jaringan dan security. Segmentasi jaringan ini kalau nanti kita pelajari di simulasi ya. Jadi bagaimana perbagian kita membuat alamat tersendiri kelasnya ya, tapi dia bisa berkomunikasi dalam seluruh rumah sakit. Jadi mungkin nanti ada bagian mungkin rawat inap, poli, ada pihak manajemen, itu segmennya tersendiri, segmen jaringannya. Tapi itu nanti bisa dihubungkan dalam sebuah jaringan keseluruhan di rumah sakit. Antara bagian bisa saling berkomunikasi, berinteraksi. Kemudian security juga perlu ya kalau dalam jaringan kaitannya dengan itu sangat cepat sekali ya. Begitu ada virus ya kalau kita gunakan dalam jaringan cepat menyebar. Maka perlu dibatasi security-nya. Siapa yang memiliki hak akses gitu ya, hak read saja atau hak modify sama read ya gitu ya. Security-nya perlu diatur. Kemudian membatasi broadcast ya, domain pada jaringan. Ini kaitannya dengan tata kelola pihak IT-nya ya. Membatasi broadcast domain, kemudian duplikasi IP address, jadi jangan sampai duplikat, kemudian segmentasi jaringan tadi, virtual LAN dan gedung dan lantai ini perbagian karena keterbatasan tiap IP kelas ya, besok bisa terangkan dulu mungkin ada kelas A, B, C itu ya, memiliki keterbatasan berapa jumlah host yang ada di setiap kelas tersebut. Maka kalau terbatas ya perlu dibuat segmentasi ya, segmentasi jaringan. Memiliki jalur
backbone fiber optik ya. Jadi karena menggunakan diupayakan, cuma biasanya jarang kalau di dalam sebuah lingkup rumah sakit memiliki fiber optik ya. Dan backup yang berbeda jalur pada keadaan normal, jalur backup digunakan untuk memperkuat kinerja jaringan atau redundan. Pada keadaan darurat, backup jaringan dapat mengambil alih kegagalan jaringan. Jadi contohnya kita memiliki sebuah contoh di universitas ini ya, memiliki jaringannya jangan cuma satu, mengandalkan satu provider. Jadi gunanya apa kalau ada providernya itu down satunya masih bisa dipakai gitu ya. Tapi itu kalau yang lembaganya ingin di online. Tapi kalau data sistemnya untuk lokal saja, diharapkan jangan cuma menggunakan satu tipe media transmisi ya. Jadi contoh apa? Media transmisi kan banyak itu, yang wired LAN dan non wireless ya. Itu bisa dipakai. Jadi kalau jaringannya kabelnya putus itu ada backup jaringan menggunakan WiFi. Kalau WiFi backupnya trouble juga ada jaringan fiber optik gitu ya. Ada beberapa option untuk kalau terjadi error. Tapi biasanya backupnya cuma satu ya, kayak listrik gitu ya. Listrik dari PLN itu di backup oleh genset yang ada di rumah sakit. Biasanya cuma dua itu, tidak ada backup lain ya. Jadi kalau downnya PLN, kemudian gensetnya yang internal akan dinyalakan. Jaringannya harapannya seperti itu. Jadi jangan sampai waktu terjadi trouble satu apa istilahnya media transmit tidak bisa memakai informasinya. Harapannya seperti itu. Kemudian yang keempat, pemanfaatan peralatan aktif yang ada, baik melengkapi kekurangan sumber daya maupun sebagai backup ya. Ini kaitannya dengan kebutuhan mungkin komputer di tiap bagian yang membutuhkan sistem informasi tersebut berupa komputer atau laptop ya. Dan juga pemasangan oleh vendor jaringan yang tersertifikasi. Jadi tentunya ya hampir di semua bidang ya. Jadi yang dianggap itu kompeten itu memiliki sertifikasi ya. Contoh kalian sebagai tenaga elektromedik juga sama. Lisensi kalian boleh praktek elektromedik tentunya harus memiliki SIM ya. Bisa mungkin ada UKOM itu nanti ada STR itu surat kalian lisensi K-nya atau lisensi yang menyatakan kalian layak untuk bekerja dalam bidang elektromedik. Ya sama kayak kalau kalian berkendara ini ya, harus membutuhkan SIM, surat izin mengemudi, sama ya lisensinya. Oke, kemudian yang keenam, dokumentasi sistem jaringan lengkap ya dari ini. Nah ini sistem dokumentasi ini yang perlu sangat dibutuhkan di dalam kaitannya nanti dalam ini proses pemeliharaan troubleshoot ini akan membutuhkan dokumentasi. Ya sama kayak di alat itu ya. Alat medik itu supaya nanti untuk mempermudah harus memiliki blok diagram, wiring diagram. Harapannya apa? Supaya nanti orang yang memakainya mudah untuk menganalisisnya dan kalau terjadi trouble bisa mengecek apakah yang terjadi trouble itu di mana. Oke, sebentar, saya ada telepon masuk sebentar. Recording stopped. Telepon, Bu. Saya masih ngajar ini. Ada proposal apa silakan dimasukin dulu. Ini kaitannya apa, provider? Jadi kalau ada proposalnya bisa saya baca-baca. Saged, WA saged, kalau ke email bisa ke mulyono@ws.rcd.
uihs.ac.id. Oke. Ada? Oke. Jadi moga-moga Recording in progress. Oke, kita lanjutkan sampai apa tadi? Arsitektur ya. Arsitektur jaringan. Mariano ngajak apa iki? Nukang. Mariano ngajak nyambi nukang ya. Oke, kita lanjutkan. Apa tadi sampai dengan ya dokumentasi. Kaitannya dengan dokumentasi jaringan lengkap tadi ya. Jadi nanti yang akan kita perhatikan di simulasi tadi. Jadi simulasi sistem tadi kita seolah-olah membuat blueprint jaringan dari komputer yang ada di rumah sakit tersebut. Tujuannya, contoh nanti di ruang A mungkin di pendaftaran itu linknya narik kabelnya untuk dia bisa koneksi itu dari ruang mana supaya nanti kalau terjadi trouble contoh ruang A, pendaftaran tadi tidak terkoneksi dengan sistem gitu itu yang kita runtut harus dari mana ini itu gunanya dokumentasi sistem jaringan lengkap. Listrik pun juga sama saya kira ya di tata kalau kemarin sudah diajari belum cara pemetaan membuat desain di sebuah mana ya boleh rumah contoh di rumah ini ya contoh rumah listrik rumah itu kalau terjadi trouble kan kalau kita sudah memetakan sendiri ya memetakan jaringan listriknya kan gampang dalam kalau terjadi trouble itu gampang ya. Kemudian mengingat penggunaan jaringan yang kompleks ya maka perangkat aktif seharusnya pengelolaan bertingkat seperti ada core switch, ada distribution switch, ya, ada access switch. Maksudnya apa? Service vital local area network ya di rumah sakit di mana core switch ini sebagai backbone LAN dan central switch yang berperan dalam processing semua paket yang memproses men-switch traffic ya. Biasanya untuk kemampuan switch ini memang sudah memiliki apa ya? Kemampuan untuk mendistribusi mana yang jalur tidak padat gitu ya. Kalau dulu zamannya hub memang harus nunggu. Kalau ada bentrok crash komputer yang ingin berkomunikasi, kalau switch sudah diminimalkan. Tapi pembagian di sini ada core switch, distribution switch, ada access switch. Nanti di simulasinya ada ya. Adanya cuma switch, nanti ada router ya. Itu yang akan kita pakai. Contoh dari arsitekturnya seperti apa di dalam sebuah layanan kesehatan. Ini diambil dari mana nih? Oh, enggak ada referensinya. Oke. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita ambil ada layanan internet ya, kemudian Anda masuk firewall supaya menghalangi akses yang tidak berhak. Kemudian masuk ke web server kalau umpama di ini contohnya di corporate ya, yang online ya, contohnya di WAS lah. Ada memiliki web server yang isinya domain @ kalau institusi pendidikan biasanya @was ac.id kalau core business biasanya .com ya kalau rumah sakit apa ya ada government masuk government kita coba lihat Karyati coba ada websitenya ada Karyati Google RSUP Dokter Karyat. Ini yang unggulan di Jawa Tengah ini ya. Oh, udah punya .co, .co itu apa co? Co.id. Ada yang khusus rumah sakit. Kalau yang sekolah itu SCHID ya. Ini Karyat ini menggunakan co.id. Allah Tugu coba rumah sakit RSUD Ugurejo. Apa domainnya pakainya apa dia? Oh, ini malah Jateng masuk ke Jateng Prof ya. Tugurejo enggak ada. Enggak punya website.
Yakin tidak ada website-nya? Maksudnya Jateng Prop ya? Telogorejo coba, RS Telogorejo. Kalau swasta ya esensinya apa? RS Telogorejo, iya Telogorejo ya. Telogorejo. Dia masuk corporate SMC Hospital ya. .com dia, corporate. Masuk ke korporasi. Itu ya ada .co.id, ada .com. Sampai mana tadi? Oh iya, contoh ya. Oke, sebentar. Contoh dari arsitektur rumah sakit ya, arsitektur infrastruktur. Jadi dari web server masuk ke apa versi ke suite ya, versi suite ini merek ini ya, versi. Kemudian dari suite ada yang masuk sana, ada routernya. Mana router nih? Ini fiber optik, tidak begitu jelas ya. Coba kita lihat yang lain. Ini makin tidak jelas. Seperti ini. Tapi ini tidak ada Cloud PT, ini ada router, ada kantor. Dari kantor suite-nya terhubung ke beberapa bagian, kemudian dipindah ke suite lagi. Ini melayani ke ini apa ini? Tidak ada bagiannya. Ini administrator, ada kantor 2, ada kantor 1. Ini kopinya apa ini? Ini apotek, bina apotek ya. Ini dari Muhammadiyah nih. Di situs Masjid Muhammadiyah, Palembang. Kantor 1, kantor 2, kemudian metrek ya Bun. Medical apa record ya. PDL apa itu? Saya kurang tahu PDL itu apa. Intinya itu ya. Jadi cabang dari tiap unit itu ada. Nanti ada suite-nya. Ini kalau menggunakan kabel ya, menggunakan kabel kemudian ada PC masuk ke sana, kemudian antara switch yang ada di ruangan masuk ke switch sentral ya. Switch sentralnya letaknya di mana? Kalau posisinya tergantung pakai UTP berapa ya. Kalau kita menggunakan kabel yang UTP 5 nanti jaraknya sekitar 100 meter ya. Tapi kalau kita gunakan UTP 6 itu bisa nyampe 200 meteran. 200 meteran. Ya. Oke, kemudian ada router dari internet service provider-nya ya. Contoh dari apa sekarang? Media, mungkin ada IndiHome, mungkin ada apa lagi? Telkom apa lagi nih? Ya itu ya saya tahu. Ada Hypernet ya, Hypernet ISP menggunakan fiber optik ya di jaringan ISP-nya masuk ke router untuk dipindahkan salurkan ke jaringan lokal. Nah, untuk memisah biasanya supaya tidak jaringan lokal ini tidak diakses oleh jaringan lokal, di sini ada firewall dan perhitungan setting di routernya juga ada. Jadi komunikasinya bisa hanya mau komunikasi ke sini dan akses ke internet saja. Tapi ini tidak bisa diakses lewat internet ya, karena tidak menggunakan domain akses ya, domain nama domain. Cuma biasanya bisa kita lengkapi juga sini ada name server ya, domain name server DNS yang tadi simulasinya untuk server ini tadi ya. Ini kalau dia menghendaki contoh kayak tadi RSUP datakaryadi.co.id itu di SIM RS-nya dikaitkan di situ, jadi saya tidak tahu ya. Tapi kalau di kita kan ada domain universitas WHS itu subdomainnya ada dikaitkan untuk si ATO, itu langsung online, maksudnya memang diperuntukkan untuk di online kan. Tapi kalau data rumah sakit yang datanya sangat rahasia ya, khawatirnya mungkin nanti ada mungkin yang membobol atau mengubah sistemnya supaya secure, mungkin tidak bisa diakses oleh lewat jaringan internet ini. Tapi yang di online kan mungkin hanya tampilan luarnya saja, tidak sampai ke back office-nya, hanya untuk data pasien mungkin ya. Saya belum lihat SIM RS yang ada di RSUP Dr. Karyadi. Ininya itu jadi jaringan yang ada di
masing-masing ini berbeda-beda ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Tapi intinya dengan kita pemanfaatan jaringan itu bisa mencoba dari fasilitas yang ada di jaringan tadi, baik secara hardware. Kalau mungkin nanti ada printer di sini, bisa diakses printer oleh orang lain, ya, di dalam sebuah jaringan. Kemudian tentunya kalau ini web server ini ya, ini karena ada di sini web servernya, contoh dari di sini ada WHS ACID-nya, ini bisa diakses semua di semua yang terkoneksi di sini. Dan diharapkan tadi ada backup ini nih. Kalau ini kan LAN semua ya, menggunakan jaringan kabel, ya nanti begitu ini putus itu ya lain enggak bisa akses ke web server ini. Bisa komunikasi ke yang lain, teman enggak bisa akses ke sini. Nah itu perlu ada backup. Bisa kalau ini menggunakan kabel, di backup menggunakan fiber optik, atau menggunakan komunikasi wireless ya. Oke, masing-masing bagian tentunya akan beda nanti. Nah ini di Muhammad Wihasyora Kata, ini saya cari di Google, ini ada bagiannya seperti ini. Coba Anda kelihatan ya. Coba kita besarkan lewat sini. Jadi ada lantai 1 bangsal ya. Ada lantai 1 hemodialisa. Ini terhubung ke sini. Tapi ini tidak detail seperti tadi ya. Dia untuk pengalamatan tiap ruangannya ada 1 PC, ya 1 PC dihubungkan di dalam ini. Belum kelihatan kayak domain name servernya, kemudian letak posisi hub switch-nya di mana, itu belum jelas. Ini cuma skema saja, skema sederhana. Ya, bahwa di ruangan ini ada komputer ini, nanti ini terhubungnya kemana gitu. Ini skematik manual ya. Kalau nanti menggunakan sistem seperti ini, yang di Padang tadi ya, Rumah Sakit Muhammadiyah Padang. Palembang ke Padang seperti ini. Oke, itu mungkin untuk pengantar jaringan rumah sakit kaitannya dengan kebutuhan jaringan komputer ya. Dan nanti untuk kebutuhan listrik dan sebagainya disampaikan Pak Sugeng dan Gas Medis. Ada yang mau bertanya dulu untuk pengantar kebutuhan jaringan komputer kaitannya dengan penyampaian informasi di layanan kesehatan? Silakan. Recording stopped. Apa Nanda? Tergantung kebutuhan. Jadi kalau memang sistemnya itu dianggap, kalau dia sudah yakin secure ya, maksudnya secure baik itu dari keamanan datanya dan dia seumpama terjadi suatu waktu kalau dia bisa dibobol, kalau tidak masalah datanya ya di-online-kan saja. Tapi kalau datanya memang kayak data perbankan, itu kan tidak mungkin di-online-kan. Dia memiliki jaringan tersendiri, tidak bisa diakses oleh yang lain, memiliki jaringan tersendiri. Tapi kalau data alkes saya kira kok enggak begitu ini. Paling kan tahu cuma harga ya. Harga stok dan sebagainya itu menggunakan coding apa yang kaitannya, contoh kalau kemarin menggunakan PHP itu bisa dilakukan. Di online kan lebih baik. Ya, artinya untuk contoh mungkin alkes itu memiliki beberapa cabang di wilayahnya. Kalau tidak di online kan memang susah nanti. Ya, tergantung kebutuhan hasilnya data itu. Tapi kalau datanya biasanya kan memiliki 2 ya, data yang di-online-kan kaitannya dengan stok, itu nanti dengan data back office-nya yang kaitannya dengan ini asli harga belinya dari distributor berapa, kita jual berapa, itu kan untuk konsumsi marketing ya, biasanya untuk owner-nya sendiri dan karyawannya, itu yang mungkin tidak di-online-kan ya. Jadi ada satu sistem bisa 2 layer ya, artinya satu di konsumsi untuk hal layak yang bisa di-online-kan, satunya yang tidak. Begitu. Ada yang lagi? Silakan. Tadi programnya Cisco Router ya. Kalau mau yang duluan silakan. Mau nyoba-nyoba. Tutorialnya banyak. Sekarang sudah ada berbasis
Saya cari di search engine itu semua modul, tutorial, bahkan tutorialnya step A sampai step akhir juga sudah ada ya. Tergantung kalian. Kalau hasilnya kalian itu dimanjakan dengan banyak fasilitas ya untuk untuk generasi kalian itu. Jadi tanpa kuliah pun hasilnya banyak yang sudah expert dari mungkin video YouTube, tapi ya itu kembali ke personal masing-masing ya. Sejauh mana kalian ingin mempelajari suatu ilmu yang ada gitu ya. Oke, jadi tolong manfaatkan ya dengan kemudahan-kemudahan sekarang. Ya mungkin karena terlena dengan ya banyak hal sekarang, banyak yang mengalihkan perhatian. Hal-hal yang viral di medsos itu juga sering tak terasa kita melihat TikTok atau YouTube Short itu ya, berjam-jam bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Tapi semoga tujuan kalian karena lebih baik repot di umur muda ketimbang repot di umur tua ya. Di pilihan semuanya. Oke, saya kira itu. Ada yang pertanyaan lagi silakan. Kalau enggak kita simpan untuk pertanyaan berikutnya. Di message tidak ada. Oke, untuk pengantar saya kira itu sudah saya upload materi baik materi dari PS-nya. Nanti rekamannya bagi teman-teman